Kesan! Setelah kehebohan bahwa Jinwoo adalah hunter rank S ke-10 di Korea Selatan, membuat banyak guild besar yang mengincar Jinwoo untuk mengajaknya bergabung ke dalam guild mereka, seperti Guild Hunters, Guild White Tiger, dan Guild Yujin. Namun, Jinwoo tidak tertarik karena saat ini dia hanya ingin fokus untuk menjadi lebih kuat lagi agar bisa mengalahkan bos lantai tertinggi di Istana Iblis dan mendapatkan item sebagai bahan craft untuk membuat item Holy Water of Life demi menyembuhkan ibunya yang sedang terkena penyakit tidur abadi. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Go Gun-hee sebagai pemimpin asosiasi Hunter, akhirnya bertemu dengan Sung Jinwoo untuk menawarkan sesuatu yang bisa membuatnya berkembang ke arah yang lebih jauh. Ia menjelaskan bahwa negara ini sebenarnya tidak dijalankan oleh pemerintah, tapi para Hunter yang melindungi masyarakat dari para monster, dan yang mengaturnya adalah asosiasi Hunter. Maka dari itu, asosiasi Hunter akan membantunya untuk mendapatkan posisi yang sama dengannya. Sung Jinwoo pun menanyakan apakah ia menawarkan sesuatu seperti kedudukan untuknya dan mengapa asosiasi Hunter memberikan penawaran itu kepadanya. Go Gun-hee pun menceritakan bahwa di Korea Selatan terdapat 5 guild besar, di mana sampai saat ini keseimbangan negara bisa bertahan karena 5 guild besar yaitu Guild Hunters, Guild Fame, Guild White Tiger, Guild Reaper, dan Guild Knights. Jika Jinwoo bergabung ke dalam salah satu guild tersebut, maka keseimbangan akan patah dan negara ini akan hancur. Hukum dan sistem pemerintahan yang biasa saja tidak akan mampu untuk mengendalikan para hunter. Itulah mengapa asosiasi hunter dibutuhkan, karena sebutan monster bukan hanya untuk monster, tetapi hunter yang bertarung melawan monster juga bisa disebut sebagai monster. Go Gun-hee pun menanyakan bagaimana keputusan Jinwoo setelah mendengar ajakan menjadi bagian dari asosiasi Hunter. Sung Jinwoo dengan tenang mulai berpikir bahwa apa yang ditawarkan oleh Go Gun-hee tidaklah buruk, karena menurutnya siapapun yang punya dukungan dari pemimpin Go Gun-hee pasti akan sukses. Dari Komite Nasional, pemerintahan, asosiasi, dan para media, pasti sulit untuk menemukan tempat di mana Go Gun-hee tidak punya pengaruh. Jinwoo sangat kagum dengan sosok dan kemampuan yang dimiliki oleh orang seperti Go Gun-hee. Ia merasa kesempatan yang diberikan sekarang tidaklah bisa datang setiap hari. Sekarang, asosiasi Hunter berada di urutan ke-6 dan punya kemampuan yang berbeda dari guild kelas atas, sehingga asosiasi sangatlah dibutuhkan di negara ini. Go Gun-hee merasa ia sudah tidak punya waktu banyak lagi, sehingga ia sangat membutuhkan penerus yang bisa menggantikan posisinya saat ini. Setelah berpikir, Jinwoo pun meminta maaf kepada Go Gun-hee. Mendengar permintaan maaf dari Jinwoo membuat Go Gun-hee menganggap Jinwoo hanyalah seorang hunter yang bekerja karena uang. Namun di luar dugaan, Jinwoo sebagai seorang hunter hanya ingin bertarung, sehingga membuat Go Gun-hee terkejut mendengarnya. Di dalam benak Sung Jinwoo, ia mengetahui fakta bahwa dungeon yang bisa dikelola asosiasi hanyalah sisa dungeon E atau D yang tidak diinginkan oleh guild manapun. Sehingga ia berpikir jika ia bergabung dengan asosiasi Hunter, maka ia tidak akan bisa untuk naik level. Padahal Jinwoo harus terus berkembang ke tingkat selanjutnya. Setelah menimbang penawaran dari Go Gun-hee, akhirnya Jinwoo memutuskan untuk menolak penawaran dari asosiasi Hunter karena ia percaya bahwa tempat yang ia butuhkan sebagai Hunter adalah di dalam dungeon. Jawaban dari Jinwoo membuat Go Gun-hee sampai terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena dari tatapan matanya saja sudah tersirat bahwa ia memang sungguh mengatakan hal yang sebenarnya. Sambil memegang dadanya, Go Gun-hee merasakan jantungnya berdetak kencang. Setelah sekian lama, ia belum pernah melihat sosok pria seperti Jinwoo yang berjalan ke arah yang berbeda, memilih tidak terikat dan tidak tertarik oleh instansi atau organisasi besar manapun. Jinwoo pun menyudahi perbincangan mereka dan berpamitan kepada Go Gun-hee untuk pulang karena adiknya sendirian di apartemen. Ketika berjalan pulang, Jinwoo yang melewati Woo Jin-chul menyampaikan bahwa intuisinya tidaklah salah
karena ia bukanlah orang yang mengalahkan Denjun di sarang ganda waktu itu. Woo Jinchul yang mendengar pernyataan dari Jinwoo terkejut dan mencoba menanyakan siapa yang sudah mengalahkannya. Sayangnya Jinwoo sudah pergi dan menghilang. Go Gun-hee yang merasa dirinya tidak muda lagi pernah meyakini jika sihir kelas atas mampu mengembalikan umur sehingga bisa menjadi muda kembali. Namun hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saat ini, 5 guild atas saling meningkatkan kekuatan mereka sehingga kekuatan mereka setara dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara. Jika asosiasi kehilangan kekuatannya, maka mereka pasti akan seperti peluru yang kehilangan kendali. Go Gun-hee merasa bahwa dirinya masih terus dibutuhkan sebagai pemimpin asosiasi agar asosiasi bisa bertahan lebih lama dan makmur. Tetapi hal itu ternyata salah. Karena seorang hunter harusnya berada di dalam dungeon. Sambil tersenyum, Go Gun-hee meminta Woo Jinchul untuk membatalkan semua jadwalnya meskipun harus meeting dengan para menteri. Go Gun-hee lantas mengajak Woo Jinchul untuk minum. Sambil tersenyum, ia merasakan detak jantung yang menyenangkan setelah bertemu dengan Jinwoo. Go Gun-hee penasaran seberapa kuatkah Jinwoo minum. Kemudian kilas balik dari ingatan Hwang Dong-su memperlihatkan pertarungannya yang didominasi oleh ayah Jinwoo dan terus menghajarnya. Hwang Dong-su yang tidak sadarkan diri akhirnya terbangun di sebuah kamar rumah sakit dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Kondisinya babak belur dengan tangan dan kaki patah. Direktur Deputi pun mengunjungi Hwang Dong-su dan menanyakan tentang kebenaran dari Sung Il-hwan. Apakah ia manusia ataukah monster? Direktur Deputi pun memperlihatkan rekaman CCTV ketika Sung Il-hwan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam gedung setelah mereka bertarung. Namun Hwang Dong-su kembali menegaskan bahwa tidak pernah ada manusia yang muncul dari sebuah gate yang menjelaskan bahwa ia memang seorang monster. Direktur Deputi pun bersiap-siap pergi untuk membuat laporan, lalu menyuruh Hwang Dong-su untuk mengunjungi biro setelah sembuh. Tapi Hwang Dong-su menanyakan keberadaan Sung Il-hwan yang ternyata menghilang setelah bertarung. Orang-orang dari biro juga sudah mengejarnya, namun ia tidak yakin bisa menangkap orang yang mengalahkan Hwang Dong-su. Hwang Dong-su pun kesal karena menganggap ini adalah kekalahan yang memalukan. Hwang Dong-su mengingat bagaimana Sung Il-hwan sangat menyeramkan ketika mengatakan agar Hwang Dong-su tidak menginjakkan kakinya di Korea lagi. Karena meski Hwang Dong-su sudah mati, Hwang Dong-su tidak akan bisa menutup matanya. Hwang Dong-su tidak menerima ancaman itu. Ia bertekad untuk segera membalaskan dendam karena mengetahui kemana dia akan pergi dan meminta bantuan dari guildnya. Dengan penuh amarah, ia bertekad untuk menghabisi Sung Il-hwan saat ia sembuh. Sementara itu, di apartemen Jinwoo, ia sedang menggunakan komputernya untuk mengecek harga item dan perlengkapan yang dijual di marketplace atau pelelangan hunter dengan harga yang sangat mahal. Bahkan sampai sulit dibeli meski mereka sudah menjual perlengkapan atau material yang didapat dari raids. Ada puluhan ribu hunter di Korea. Pelelangan merupakan pasar yang mudah diakses bagi hunter untuk berdagang perlengkapan mereka. Pada dasarnya, perlengkapan hunter sama seperti garis hidup mereka. Semakin bagus perlengkapannya, semakin tinggi tingkat keselamatan hidup mereka. Itulah kenapa rank E atau rank D dengan pendapatan rendah sulit memiliki perlengkapan yang memadai. Tapi beda cerita kalau bisa bergabung dengan suatu attack force. Karena perlengkapan yang digunakan hunter sudah dijiwai oleh sihir. Meskipun pedang yang digunakan hunter rank D bisa jutaan harganya. Karena hunter rank C dan di atasnya selalu dijamin dengan pendapatan tinggi. Mereka tidak memiliki alasan untuk berhemat kalau soal perlengkapan. Tanpa dibilang pun, item yang digunakan hunter rank tingkat atas harganya bisa sampai ratusan juta. Harga perlengkapan yang sangat mahal ini bahkan sampai sulit dibeli meski mereka sudah jual seluruh aset mereka. Jinwoo yang ingin membeli perlengkapan itu merasa tabungannya tidak cukup dan berpikir untuk berhemat agar uangnya bisa terkumpul.
karena ia membutuhkan item yang bisa melindunginya dari api ketika ia melakukan dungeon di Istana Iblis dengan medan api yang terus berkobar. Ia pun mencoba untuk membeli dari toko sistem miliknya, namun tidak mendapatkan perlengkapan yang cocok. Sung Jinwoo mulai memikirkan cara untuk menjual orb miliknya yang harganya pasti sangat mahal karena mampu meningkatkan 2 kali lipat kekuatannya. Masalahnya, Jinwoo membutuhkan alasan yang bagus agar orang-orang tidak curiga bagaimana seorang hunter rank rendah bisa mendapatkan artefak yang luar biasa. Ia pun mulai mencari cara sebelum mendapatkan lisensi rank S-nya dengan mencoba masuk ke gate rank A, sehingga orang tidak curiga setelah melihat historinya. Sayangnya, tidak akan ada peringkat atas yang mau menerima rank E. Tapi Jinwoo menemukan tim yang membutuhkan anggota baru untuk masuk ke dalam gate rank A. Hal itu pun diketahui oleh divisi monitoring dari Asosiasi Hunter yang melihat betapa imutnya Oppa Jinwoo yang masih menggunakan foto 4 tahun lalu dan masih menjadi hunter terlemah dari rank E. Tetapi Go Gun-hee semakin kagum setelah mengetahui alasan Jinwoo yang terus menjadi hunter, yaitu membiayai pengobatan ibunya dan sekolah adiknya di saat ayahnya menghilang. Sekali lagi Go Gun-hee dibuat terkejut mengetahui bahwa Sung Jinwoo kini bergabung dengan Guild Hunters. Menurut laporan, Jinwoo hanya bergabung sebagai tim penambang, membuat Go Gun-hee semakin heran dengan tingkah rank S yang mau menjadi penambang. Beralih ke Jinwoo yang telah bergabung dengan tim penambang, Jinwoo mulai mengamati keadaan di luar dungeon sambil mendengarkan arahan dari ketua penambang yang membagi tugas. Tim penambang bertugas menambang dungeon, kemudian ada tim yang mengumpulkan bangkai monster. Mereka masuk setelah semua monster dikalahkan kecuali bos. Alat yang digunakan masih menggunakan alat-alat yang jadul karena alat modern yang menggunakan listrik tidak bisa digunakan di dalam dungeon. Jinwoo merasa bahkan alat gancur dijiwai oleh sihir. Ia pun bersyukur untuk memutuskan datang karena dari dulu ia ingin melihat dungeon tingkat tinggi dan akan masuk di dungeon seperti ini nantinya. Di dalam dungeon gate rank A yang cukup dalam, Master Guild Choi Jong-in bersama timnya sedang bersiap melawan monster. Choi Jong-in melemparkan sepuntung rokok yang sudah dia hisap, kemudian mengalirinya dengan sihir api dari telapak tangannya. Cahaya api yang bersinar terang lalu berubah menjadi bola api yang sangat besar yang membinasakan seluruh monster. Kekuatan sihir bola api yang begitu kuat membuat aliran api di dalam gua terpantul ke arah Choi Jong-in dan memerintahkan tanker untuk menghalau sihir apinya. Choi Jong-in tersenyum dengan kelucuan mengumpulkan semua bangkai monster yang sudah jadi abu. Menurutnya, semua monster pasti sudah terbakar menjadi abu. Para hunter yang melihat serangan seperti ini memuji kegilaan kekuatannya. Setelah api padam, Choi Jong-in lalu memandu timnya menuju ke dalam gua dengan aman, memanggil Cha He-in sebagai nona yang punya hidung sensitif untuk berhati-hati dengan bau terbakar. Di luar dungeon, tim penambang sudah menunggu tim yang menjalankan attack force untuk keluar dungeon. Ketika mereka keluar, semua tim penambang langsung bersiap untuk masuk. Jinwoo memantau mereka semua yang keluar dungeon merupakan attack force terkuat di Korea, yaitu Guild Hunters pakai S, terlebih lagi Choi Jong-in. Jinwoo pun langsung menyembunyikan wajahnya. Kemudian, hunter nomor 2 dari guild juga keluar. Dia adalah gadis nan cantik rank S sebagai wakil direktur Guild Hunter, Cha He-in. Lantas, bagaimanakah pandangan pertama mereka yang nantinya akan menjadi pertemuan dari awal kisah cinta mereka, minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.